Ini Nabi mengajarkan kalau tak memberatkan. Ternyata berat memang bersiwak setiap salat, betul tak? Kecuali yang rutin bawa siwak. Yang rutin bawa siwak tahu di sini. Ya kan? Rutin lah di salat tu, salat sunnah qabliyah. Allahu Akbar, 2 rakaat salam, salam. Kalau ngambil 4 rakaat qabliyah, tak boleh lagi. Gosok lagi, taruh lagi, Allahu Akbar, salam, wirid doa, iqamah, berdiri lagi, ambil siwak lagi. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat ada makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar, salam, wirid, sudah salaman, selesai sudah fardu, mau salam ba'diyah lagi, ambil lagi siwak lagi. Itu berapa fadilah itu? Setiap 2 rakaat lebih afdal 70 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Hidayatus Salikin. Sekarang masuk faslun fi adabil wudu, ya, pasal tentang adab berwudu. Urutan ya, istinja sudah selesai, maka masuk bab wudu. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mengambil air sembahyang. Maka apabila selesai daripada istinja, maka jangan engkau tinggalkan bersiwak. Ini adabnya. Setelah kita buang hajat, kita kan keluar. Keluar. Kemudian sebelum kita berwudu dianjurkan bersiwak. Ini kalau malam nih biasa gitu. Ya, kita bangun malam atau menjelang subuh, kita kan ke WC dulu. Ke WC kan istinja. Setelah istinja kita masuk kamar mandi. Kalau memang terpisah, ke WC kamar mandi satu, ya situlah, ya kan? Kemudian sebelum kita mandi, ya, kita kan gosok gigi. Kalau udah gosok gigi tak perlu lagi siwak, ya. Tapi kalau pamannya kita salatnya zuhur, asar, maghrib, isya, kita masuk ke WC tidak mandi umpamanya kan, kita masuk ke WC, kemudian kita berwudu, sebelum wudu siwak, sunnah, ya, sunnah siwak. Cuma masalahnya siwak ini sekarang dikiaskan gosok gigi itulah, gosok gigi. Cuman gosok gigi ini kan kita kan tidak rutin, palinglah 1 hari berapa kali. Ini siwak ini dianjurkan setiap berwudu dia. Ya, setiap berwudu. Kata Imam Nawawi, siapa yang bersiwak ini bagus. Kalau tak ada bersiwak, cari sesuatu yang berserat. Yang berserat. Kain pun boleh. Ya. Kalau tak ada lagi dipakai, tangannya udah. Nih, depannya enggak ada serat nih. Jari ini, perut jari itu ada serat. Itu ya gosok gini. Itu minimal lah gitu. Ya. Jadi memang ini sebelum kita menghadap Allah itu suruh begitu. Ya, mulutnya harus bersih. Nabi SAW mau meninggal bersiwak.
Kenapa? Mau kembali. Nabi sempat bersiwak. Makanya sunnah bersiwak sebelum meninggal. Ya, sampai seperti itu anjurannya. Nah, jadi dikiaskan sikat gigi, cuma kalau mas gigi ini satu hari cuma 2 kali. Kalau siwak tu rutin. Ini jamaah mau pakai siwak boleh, tak masalah. Simpan ya sini. Aku nanti mau wudu, soal lagi. Nanti ada anjuran lagi, mau salat siwak lagi. Ya, bersiwak lagi. Nah, karena sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, as-siwaku mutahhir, as-siwaku mutahhirun lil fami wa mardatun li rabb wa muhiddatun lil basar. Nah, artinya bersiwak itu menyucikan bagi mulut. Jadi mensucikan mulut siwak itu. Lagi meredakan bagi Tuhan. Allah redha kepada kita. Ya, Allah senang betul orang yang mulutnya bersih. Mau baca Quran, mau salat, zikir, memang disenangi mulut tu bersih. Ya. Nah, dan menerangkan bagi mata. Ya, menerangkan bagi mata. Jadi mata ni bertambah terang dia. Penglihatan tambah bagus. Ternyata siwak ini obat mata juga. Ya, obat mata. Maka ini yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tu siwaknya banyak. Ya, siwak mau tidur lain. Ya, sama bangun tidur ni. Nah, kemudian siwak mau berwudu lain. Siwak mau salat pun lain. Dibeda-bedakan. Yang jelas dulu itu kan tidak ada sikat gigi, tidak ada pasta gigi, maka sering-sering bersiwak. Ya, mengharapkan kayu itulah, kayu siwak itu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ada pasta gigi namanya pasta gigi siwak itu ada di luar. Itu kalau tidak salah di Surabaya. Kayu siwak itu ada 2 macam. Ada kayu ud, ada kayu arok. Dua-duanya boleh dipakai. Ya. Berarti pasta gigi siwak tu dia meleburkan kayu siwak itulah. Kenapa? Diselidiki ternyata kayu yang dipakai siwak oleh Nabi Muhammad SAW itu mengandung untuk menguatkan gigi. Maka dipakailah pasta gigi siwak. Itu kayu siwak dilebur tu jadi pasta gigi. Jadi Nabi tidak sembarang. Makanya sahabat tak berani, oh semua kayu, tidak, semua pohon dipakai, tidak. Yang diambil Nabi itulah dipakai sahabat. Kenapa? Dia tahu betul yang diambil Nabi itulah yang berkhasiat. Ya, Nabi tidak melakukannya kecuali atas petunjuk Allah. Itu hebatnya Nabi itu. Dia gurunya Allah. Kita gurunya siapa? Guru kita. Nah, Nabi itu gurunya Allah. Apa-apa masalah Allah beritahu. Karena langsung ya, tidak ada hijab antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang. Dan lanjut lagi ya. Dan sabda Nabi SAW, ini mengenai salat nih, dianjurkan juga pakai siwak. Nabi bersabda, salatun bisiwakin, salat dengan menggunakan siwak, afdalu min sab'ina salatan bila siwak, lebih baik daripada 70 salat tanpa siwak. 2 rakaat Bapak Ibu salat, Allahu Akbar. Tadi sebelumnya bersiwak dulu, baru takbir, Allahu Akbar. Ini lebih baik dari 70 salat. Ya, maka dianjurkan memang bahwasanya gigi ini memang steril, bersih, mulut bersih. Kenapa? Kita menghadap Tuhan yang dibaca Al-Quran. Itu masalahnya. Ya. Mulut ni, maaf, dari zuhur sampai ke asar berapa jam tu? 3 jam. Kira-kira dah berubah tak mulut tu? Ubah dah, bau dah. Ya, dah bau dah tu dah. Nah, kalau menghadap Tuhannya begini, aduh. Apalagi menghadap isteri, menghadap suami. Ya, ini lebih dekat lagi. Ya, jadi ini fadilah siwak untuk melaksanakan salat.
Dan sabda Nabi SAW, Nabi bersabda lagi, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salah, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap salat. Ini Nabi menganjurkan kalau tak memberatkan. Ternyata berat memang bersiwak setiap salat, betul tak? Kecuali yang rutin bawa siwak. Yang rutin bawa siwak tahu di sini, ya kan? Rutin lah dia salat tu, salat sunnah qabliyah, Allahu Akbar, 2 rakaat salam, rakaat salam. Kalau ambil 4 rakaat qabliyah, tak boleh lagi, kosong lagi, tahu lagi, Allahu Akbar, salam, wirid doa, iqamah, berdiri lagi, ambil siwak lagi. Usalli pada zuhri 4 rakaat ada makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar, salam, wirid, sudah salaman, selesai sudah fardu, mau salam ba'diyah lagi, ambil lagi siwak lagi. Itu berapa fadilah itu? Setiap 2 rakaat lebih afdal 70 kali. Ya. Jadi dulu orang dulu tu dianjurkan, Imam Nawawi itu paham betul. Di Pontianak ni, Indonesia ni tak ada kayu siwak. Orang dulu ya, itu apapun yang berserat dipakai. Saya punya orang tua, mak saya itu pinang tu lah, pinang tu lah dipakai. Kulit pinang dibuang kuning itu diracik, itu sama siwak, tu sikat gigi biar dia bersih. Kerana orang tua saya tu makan pinang, makan sirih, nyirih dia, giginya kuat. Itu masih penuh giginya waktu dia meninggal, umur 70 lebih, giginya masih utuh masih, kerana dia nyirih itu. Nyirih itu kuatkan gigi, cuman itulah mau rajin bersihkan selah-selahnya itu biasa hitam ya. Nenek, kenapa dia, mak saya itu nyirih, nenek juga nyirih, dia keturunan nyirih. Saya tanya, nek, kenapa menyirih nek? Itu zaman Jepang, kata dia. Kita ni anak-anak gadis, walaupun udah kahwin, masih ting-ting 17-18. Kita kahwin dulu masih muda, 17-18. Udah kahwin pun ditangkap Jepang masih. Jepang tu jahat, diperkosanya isteri orang. Apa lagi anak gadis? Nah, jadi aku takut juga, kata nenek. Aku makan sirih, keluar merah. Oh, takut dia gelik dia orang makan darah, kata dia. Sangkanya makan darah, gitu. Takut dia. Itu sirih menyelamatkan perempuan waktu itu. Ya, masya Allah, ingat penjajahan tu susah gitu. Ya, kalau tidak ada seperti itu, yang berserat tadi saya katakan, ya, kain boleh, kondak jari tangan gini. Jadi saya ajarkan jamaah gini, setiap berwudu kalau tak bawa siwak pakai jari ini, gini kan. Itu minimal kita untuk ngejar sunnah Nabi Muhammad SAW. Kan ini ada seratnya jari ini, gini kan. Jangan hanya berkumur-kumur ya, siwak gini, cuma masukkan jari itu. Ya. Nah, tetapi jangan bersiwak pada ketika puasa. Kalau puasa jangan. Ya, kapan tu? Ya, puasa, yaitu kemudian daripada gelincir daripada matahari. Tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Zawal matahari, tergelincir matahari setelah zuhur sampai terbenam matahari, kau dapat jangan bersiwak. Apa sebab? Karena waktu itulah saat-saat kita menahan tu. Kalau pagi sih masih enteng, puasa tu masih segar. Setelah zuhur tu mulai tu, situlah saat-saat kita menahan tu. Nah, jangan bersiwak. Karena yang demikian itu makruh. Hukumnya makruh, tidaklah haram, tapi makruh mengurangi fadilah. Karena kalau sikat gigi nanti segar lagi dah. Segar lagi menghilang apa lagi, pakai pasta gigi. Tapi kalau gigi bermasalah boleh. Nah, gigi bermasalah, berlubang dan sebagainya, baunya kuat menyengat, boleh gosok gigi ba'da zawal. Tapi ingat, jangan pakai pasta gigi, jangan pakai odol. Odol tu manis, segar lagi, nanti dikumur. Nah, sebab gitu.
itu mengurangi keutamaan puasa kita Ramadan tu. Puasa sunnah juga begitu. Jadi kalau dapat gosok gigi tanpa odol, untuk menghilangkan bau saja tu, ya, untuk menghilangkan bau. Dan kemudian daripada itu maka engkau duduk pada tempat yang tinggi. Nah, jadi memang berwuduk ni disunahkan duduk tempat yang tinggi. Makanya ada bangku kecil tu, supaya jangan sampai apa, ya, supaya apa dia? Nah, padahal menghadap kiblat, supaya tiada kena akan dia percikan air. Nah, itu dia, supaya jangan sampai air ni jatuh kena pakaian. Nah, makanya duduk di tempat yang tinggi. Maka sunnah duduk ada bangku tu. Maka masing-masing ada bangku, cuma tak bisa dipakai, basah semua tu. Orang berwuduk ni macam mana ya? Habis basah buku bangku tu. Ya, duduk berdiri lah kita berwuduk. Saya melihat wuduk ada bangku, tak bisa dipakai, semuanya basah. Ya. Padahal berwuduk itu saya bilang bukan harus banyak-banyak, makanya buka keran tu kecil kan. Jangan buka keran tu besar-besar. Pertama, percikannya kena semua itu. Keduanya, mubazir. Nah, kita mubazir menggunakan air tu. Mentang-mentang masjid yang bayar. Gratis ni kata dia. Banyak-banyak pakai air. Nah, itulah akibatnya kita tu. Buka keran tu kecil ya. Ya. Jadi jalannya tidak kuat, tidak ada percikannya. Ya. Ya. Dan baca olehmu, nah, ya, dan baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cuman kok ini kitab Imam Ghazali ini ada tambahan lagi doanya tu. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Apalah ni? Kau tak apal dah bismillah itu. Memang asal hadis tu bismillah itulah. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi permulaan berwudu itulah baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kemudian dia bilang, maka basuh kedua tanganmu 3 kali. Baca bismillah dulu ya. Baca bismillah kemudian baru basuh tangan 3 kali dahulu. Daripada memasukkan ke dalam bejana dan baca olehmu. Jadi sebelum memasukkan ke bejana dan baca olehmu doa ini. Doa ini pun tak hafal, tak masalah. Tapi intinya bismillah tadi. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ini wuduk Nabi ni ya, wuduk Nabi. Jangan terkejut pula. Ini wuduk Nabi. Dulu kan ada keran tak? Dulu kan tak ada keran. Jadi air tu dalam wadah tu dah disiapkan begini. Ya. Nah, tadi katakan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini mangkuk ini namanya inak. Inak tu mangkuk besar, isinya air. Nah, baca bismillahirrahmanirrahim, diangkat ni, tuangkan ke tangan ni. Jangan masuk. Nah, tuang ke tangannya. Cuci dulu ni. Ini cuci dulu. Apalagi wuduknya wuduk salat subuh atau bangun malam. Diangkat gitu. Baca bismillah tadi udah ya. 3 kali ni. Kemudian Nabi masukkan tangannya. Yang di sini orang bingung ni gimana pula? Tak mustakmal ke? Itu yang bingung tu kan. Kita ni salah faham tentang mustakmal. Salah betul. Kita menyiksa diri namanya. Ya kan? Saya begitu kak, capek saya ibadah. Nabi itu udah cuci tangan tu, masukkan tangan gini. Orang bertanya, mustamal tak? Enggak. Ini namanya iqtirab, mencedok. Status tangan ni kayak centong, kayak gayung. Nah, masuk ini. Kalau ini diniatkan sebagai centong, tak masalah. Nabi yang ambil begini. Gimana? Semua masukkan lagi. Jadi ini tidak ada mustakmal. Orang menetes, tapi kalau menetes di sini mustakmal dia, di jari tidak. Kan netes di sini lah ni. Nah, di sini lah kita salah faham. Kalau sudah menetes dari tangan pun mustakmal. Menetes dari muka ni masuk ke mangkuk mustakmal. Akhirnya mandi pun susah, wuduk pun susah. Dulu saya mandi,
sebelum paham fikih ini. Sakit benar saya. Pak pergi mandi wajib, mandilah wajib. Air ni kurang dari kurang pula. Ambil air ni. Pergilah ke sudut kamar mandi tu. Takut netes ni Pak. Kan capek tu Pak, ibadah begitu. Karena tak paham. Setelah kita paham, ternyata tetesan ini masuk ke wadah tak pengaruh. Dan dia tidak merosak air yang lain, tidak. Yang musta'mal itu, air bekas wajah ini kita tampung lagi. Kita pakai untuk tangan, itu yang tak boleh. Itu namanya ma'ul musta'mal. Adapun percikannya, tetesannya tidak pengaruh. Nah, udah banyak dibahas ya, kita besar oleh ulama begitu dia. Nah kita ni salah faham, tetesan masuk ke ember, habis dah air itu dah. Ya, berarti tak bisa pakai lagi. Tak, tetesan tidak bisa mempengaruhi air satu ember, apalagi dalam bak tu. Nah, tapi yang keluar ni memang mustakmal, tapi tetesan mustakmal itu tidak mempengaruhi air dalam ember. Yang tak boleh itu basuh wajah, air basuhan kita ambil. Basuh tangan, kita ambil lagi untuk basuh berikutnya. Sudah mustakmal, ini yang tak boleh. Mandi wajib, kita mandi. Bawa ni ada bak, kita tampung lagi. Pakai lagi, tak boleh. Itu namanya mustakmal. Tapi percikannya, percikan tak pengaruh. Tak ada pengaruh percikan tu. Nah, maka dari itu, dulu kita banyak was-was. Sampai kawan kita pun marah. Ini wuduk ni sama, padahal wuduk pakai keran. Sama-sama wuduk, percikan air wuduk saya ni kena kawan sebelah. Benar-benar lah kau ni kena aku tu mustakmal ni, kata ni. Aduh, kacau dia ni. Sampai se-ekstrem itu mengenai mustakmal tu. Mustakmal tu air apa? Air yang sudah dipakai berwuduk atau mandi. Itu namanya ma'ul mustakmal. Dia suci tapi tidak mensucikan. Dia seperti air teh, air kopi. Air mustakmal tu boleh dipinum. Air mustakmal kita tampung, suci dia tapi tidak mensucikan. Tetesannya masuk ke air dan tidak mempengaruhi tetesan itu kepada ember, bak dan sebagainya. Jadi ma'ul mustakmal suci dan mensucikan. Kemudian tampung boleh, panaskan buat kopi. Nah, masalah dia suci mensucikan. Bukan dia najis. Kecuali dia najis. Nah, kalau air najis, air kencing umpamanya, masuk ke ember, habislah udah. Satu tetes saja habis. Jadi ma'ul mutanajjis. Jadi air kena najis. Itu kalau air sedikit. Tapi kalau air kencing tetesannya masuk ke dalam bak yang lebih dari 2 kula, gimana? Najis kan tak? Tidak, dia tidak bakal berubah. Kalau airnya berubah, bawa najis. Kalau air banyak, tapi air sedikit, masuk najis, air kencing, berubah, tak berubah jadi najis. Nah, itu balik lagi ni bab ni, bab air ni. Balik lagi bab air. Jadi mau dipahamkan betul bahwasanya air mustakmal tidak bisa dipakai bekas tangan, dipakai tak boleh lagi. Tapi kalau dia menetes ke tebak, ke ember, tidak pengaruh, dia lemah. Kecuali najis, rosak dia. Ya, rosak dia. Nah, paham ni? Air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa suci tapi air teh masuk ke ember, gimana? Rusak tak air ember tu? Tidak, kecuali dia berubah jadi air teh. Tapi kan perlu banyak tu. Perlu banyak dia baru berubah air tu. Tapi kalau pamannya air 1 ember, ada teh setengah gelas, masukkan, berubah tak? Belum. Dia mau sama ukurannya, bawa. Jadi air mustakmal itu bisa merubah air di ember, bisa kalau ukurannya sama. Air mustakmal setengah ember. Air bekas mandi wajib, bekas wuduk kita tampung setengah ember, masukkan ke dalam air setengah ember, baru dia berubah. Air kopi setengah ember, masukkan ke air hujan setengah ember, berubah tak tu? Baru dikatakan dia tak bisa dipakai lagi. Faham tak ni?
Nah, itu air mustakmal itu begitu. Kedudukannya suci tapi tidak mensucikan. Jadi tetesan tak pengaruh. Ya, yang tak boleh itu bekas wuduk wajah dipakai lagi basuh berikutnya. Tak bisa. Ya, zaman Nabi itu walaupun air susah tak mau begitu dia. Susah zaman Nabi itu tapi tak pernah Rasulullah menampung air bekas wajah basuh untuk kedua kalinya gitu. Nah, itu mustakmal itu. Itu makna mustakmal. Kerana zaman Nabi airnya mahal, kerana Nabi tak pernah berbuat begitu, berarti basuhan yang pertama ini jatuh di mustakmal, tak bisa ditampung lagi untuk basuh berikutnya. Itu mustakmal itu. Faham tu? Gitu dia, ya. Mudah-mudahan faham insya-Allah. Saya waktu mengungkapkan ini ribut jamaah. Mana Ustaz? Selama ini saya belajar di tetesannya masuk ke ember. Itu dulu kita belajar begitulah. Saya pun penasaran juga. Kenapa? Saya ketemu hadis Nabi berwuduk dengan mangkuk. Tangan Nabi masuk lagi ke dalam. Di mana mustakmalnya? Ya, di mana? Dulu tak ada keran. Tempayan pun tidak ada. Yang ada ghirbah. Ghirbah tampungan air besar tapi dari kulit. Itu ghirbah namanya. Oh, baru kita faham. Ternyata Nabi berwuduk tangannya langsung masuk ke dalam mangkuk tadi. Di mana mustakmal? Tak ada. Ini tangan irtirab. Percikan-percikannya tak pengaruh. Ya, tak pengaruh percikannya. Ya, wallahu a'lam. Dan disunahkan juga membaca Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wal a'udzubika minasyumi wal halakah. Ini tambah-tambahan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ya, jadi kamu pakai doa ini boleh, tapi tidak, intinya baca Bismillahirrahmanirrahim, barulah basuh tangan 3 kali. Terus apa lagi? Minggu depan. Ini baru basuh tangan ni Pak, permulaan. Minggu depan insya-Allah. Udah jauh dah ni ya. Selesai dah waktu. Ya, insya-Allah kita sambung lagi pertemuan yang akan datang. Sekali beritahu sekali jamaah bahwasanya manakib, ya, manakib hari Sabtu nanti tanggal 5, ya, tanggal 5 malam Ahad itu maghrib berjamaah di Masjid Baitur Rahim. Masjid Baitur Rahim plus Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping ikhwan jamaah zikir gabungan juga dengan orang umum ni kan. Kerana Maulid jadi gabung, dia manakib digabung dengan Maulid insyaallah. Mudah-mudahan sihat wal afiah. Besok kita hadir insyaallah di Masjid Baitur Rahim hari Sabtu nanti malam Ahad. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.